As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah dengan sebanyak-banyak dan sebaik-baik pujian atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan juga berbagai kenikmatan yang lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita sudah pada pembahasan yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari kegiatan beliau berdakwah ke kota Taif, di mana di kota tersebut Nabi Muhammad SAW mengalami penolakan, bahkan pengusiran, bahkan lebih daripada itu beliau dianiaya di tempat tersebut, dan beliau alhamdulillah kemudian dengan penuh luka-luka beliau bisa selamat dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah untuk kembali berdakwah di tempat itu. Tapi ada beberapa peristiwa yang sudah kita bahas, di antaranya adalah tentang masuk Islamnya seorang budak milik para pembesar atau milik seorang kaya atau seorang ternama terpandang dari Mekah, yaitu yang bernama Ad-Das, setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang kedatangan malaikat penunggu gunung yang berada di Mekah dan Taif. Dia menawarkan diri untuk menghancurkan kota Mekah, Taif dan sekitarnya karena perbuatan zalim mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, perbuatan zalim yang dilakukan oleh sebagian penduduk Mekah dan juga penduduk Taif kepada Rasulullah SAW, yang kemudian beliau tolak karena beliau yakin ya bahwa walaupun sekarang mereka menolak, mungkin di kemudian hari mereka akan beriman. Mungkin nanti keturunan-keturunannya akan ada yang beriman. Gitu. Nah, sahabat yang terhormati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Ini masih dalam perjalanan pulang menuju Mekah. Ada beberapa kejadian lagi, ya, di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW, karena beliau waktu itu melakukan perjalanan di waktu malam, dan sekali lagi perjalanan antara Mekah menuju Taif atau sebaliknya ini memerlukan waktu yang sangat panjang, ya, mungkin sekitar 1 hari 1 malam, ya, sehingga kalau berangkat itu di waktu sore atau di siang hari itu pasti akan menginap, ya, karena jauh sekali jaraknya. Nah, ketika di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW, ya, jadi harus bermalam ketika melakukan perjalanan dari Taif menuju Mekah. Nah, di waktu malam seperti biasa kebiasaan Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, dan disitulah peristiwa yang menakjubkan terjadi, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW mengucap takbir dan kemudian membaca Al-Quran, rupanya yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu bukan hanya beliau sendiri dan juga Zaid bin Harisah yang menemani beliau, tapi ada sekelompok makhluk lain yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah bangsa jin yang mereka hadir ketika mendengar suara Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Ya, dan mereka menyimak betul apa yang diucapkan oleh Nabi dari ayat-ayat Al-Quran sampai kemudian Nabi selesai sholat, selesai bacaan Al-Qurannya, mereka kemudian kembali kepada kaumnya dan menceritakan apa saja yang mereka dengar dari bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini kemudian dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran bahwa sekelompok jin ini dikatakan di riwayat yang lain jumlah mereka sampai 7 orang. Ya, atau 7 jin gitu ya, 7 pesah atau pribadi jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran surat Al-Ahqaf dari mulai ayat ke-29 sampai ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh sarrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana
falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ya, dan ingatlah ketika kami hadapkan rombongan jin kepada engkau yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata kepada, ada satu orang di antara jin itu kemudian berkata kepada teman-temannya, dengarkan, diam dan dengarkan bacaannya. Maka tak kala selesai, ya, pembacaan itu selesai, mereka pun kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Rupanya setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran langsung, isi dari Al-Quran tersebut, mereka tersentuh. Dan mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kembali kepada kaumnya, ya, untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa ada seorang Rasul dengan risalahnya, ya, memberikan kabar gembira dan peringatan, maka mereka himbau untuk masuk Islam. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya. Maka mereka berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Mereka kemudian mengatakan, wahai kaumku, ya, wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Jadi mereka setelah mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, lantas mereka beriman. Hanya saja tidak disebutkan berimannya itu langsung, apakah mereka langsung mendatangi Nabi, mengucapkan syahadat, lantas mereka kemudian balik, atau peristiwa yang lain. Yang jelas mereka beriman di pertemuan tersebut, dan setelah itu mereka kembali kepada kaumnya, mengajak kepada Islam, kepada kaum yang tidak menghadiri pembacaan Al-Quran bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tentu suatu hal yang sangat luar biasa sekali, dan ini adalah tasliyah atau hiburan bagi Rasulullah SAW, menimbulkan optimistik atau kegembiraan pada diri Rasulullah SAW. Karena baru saja beliau menghadapi berbagai macam penolakan dari bangsa manusia, yaitu dari kaum kafir Quraisy dan juga dari orang-orang Taif. Ya, orang-orang kafir Taif, mereka tidak mau beriman, pemimpin-pemimpin mereka, bahkan rakyat mereka juga tidak mau beriman, baik karena takut ataupun karena alasan yang lainnya. Ya, lantas kemudian Nabi digembirakan oleh keislaman seorang budak. Ya, kemudian disusul dengan keislaman, ya, bangsa jin, makhluk yang lainnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW risalahnya juga berlaku untuk bangsa jin juga. Ya, dan ini adalah suatu kegembiraan, gitu ya, suatu kegembiraan yang luar biasa. Dan memang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini juga bukan hanya satu kali, ya, beliau bertemu dengan bangsa jin, lantas kemudian bangsa jin itu menyatakan keberimanannya, ya, dan kemudian mereka mendakwahkannya. Di pertemuan-pertemuan, atau ada satu riwayat, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu malam itu tidak ada di rumahnya, ya, dan kemudian di pagi harinya juga tidak ada. Hal ini kemudian menyebabkan para sahabat itu mencari-cari Rasulullah SAW. Ya, mereka tentu mengkhawatirkan Nabi, ya, mengkhawatirkan Nabi Muhammad SAW diculik dan segala macamnya. Ya, setelah dicari-cari ternyata Nabi Muhammad SAW muncul dari arah balik Gua Hiro, gitu ya, dari arah jalan dari Gua Hiro itu. Ya, Nabi Muhammad SAW datang dari sana. Dan beliau menceritakan, ya, bahwa seorang dai, ya, seorang penyeru dari kalangan bangsa jin mengajak saya untuk pergi ke satu tempat, gitu ya. Maka saya pun mengikutinya, kata Rasulullah SAW, dan di sana sudah banyak sekali sekelompok bangsa jin yang lainnya, ya, dan mereka kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan penjelasan tentang Islam, ya, dan banyak di antara mereka kemudian beriman. Jadi artinya bahwa Nabi Muhammad SAW juga berdakwah kepada bangsa jin, gitu ya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian juga memperlihatkan bekas-bekas, ya, tempat duduk mereka,
tempat duduk bangsa jin yang mendengarkan dakwah dari Nabi Muhammad SAW, tempat api mereka, bahkan di situ juga nampak tulang-tulang, ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian beristinja ataupun juga bersuci dengan menggunakan tulang-tulang. Karena tulang-tulang itu adalah makanan dari saudara kalian dari bangsa jin, gitu ya. Nah, ini pertemuan yang kedua, gitu ya, dengan bangsa jin atau pertemuan yang kesekian kalinya, gitu ya. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW juga risalahnya untuk bangsa jin, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Ya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga terus berdakwah. Ya, bahwa penolakan, pemboikotan dan yang lainnya tidak menghentikan usaha Nabi, karena beliau itu rogbahnya, kesenangan terbesarnya adalah ketika beliau mendapatkan ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa dari Nabi Muhammad yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau terus berjalan ya menuju Mekah. Sampai ketika mendekati Mekah, Zaid bin Harisah yang ketika itu menemani Rasulullah SAW itu mengingatkan Nabi, ya Rasulullah, engkau akan kembali ke Mekah, padahal kaummu sudah menolakmu. Ya, artinya bahwa mereka secara de facto sudah mengusir Nabi. Dengan kepergian Nabi itu ya ke kota Taif, apalagi mungkin saja orang Taif sudah memberitahukan ya bahwa Nabi Muhammad SAW telah sampai di Taif dan dia mengajak kepada Islam, ya. Tentu kebencian sangat luar biasa ya yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka pasti akan menolak kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Ya, dan ini diingatkan oleh Zaid bin Harisah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sementara kaummu sudah menolakmu, tidak akan terima. Gitu ya. Bahkan kalau memaksa bisa jadi ini berbahaya bagi Rasulullah. Beliau dalam keadaan bahaya, gitu ya, dalam keadaan keselamatannya terancam, ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang optimis, ya. Beliau pandang berkecil hati, beliau pantang pesimis atau ketakutan, ya, terhadap sesuatu yang belum pasti, gitu ya. Maka beliau mengatakan, wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan solusi, akan memberikan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong hamba dan nabinya. Ya, jangan khawatir. Allah pasti akan memberikan solusi. Gitu ya. Nah, ini sepertinya mirip dengan kejadian ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel itu dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Gitu kan? Sampai pasukan Fir'aun itu sudah sangat dekat dengan Musa dan Bani Israel. Maka Bani Israel ketika itu mengatakan, inna lamudrakun. Kami ini pasti, kita ini, wahai Musa, pasti akan kena tangkap. Gitu ya, oleh siapa? Oleh Fir'aun, karena Fir'aun tentaranya kuat dan sudah sampai, sudah dekat banget. Ya, tetapi dengan penuh keimanan, keyakinan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Musa malah mengatakan, tidak, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan memberikan kepada kita solusi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk kepada kita. Kita nggak akan ketangkep. Nah, ini berasal dari keyakinan. Demikian juga yakinnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan menolong hambanya, akan menolong nabinya, akan menolong agamanya. Ya, hanya saja caranya gimana beliau belum tahu. Gitu ya, yang pasti beliau akan masuk ke Mekah kembali karena waktu itu juga bertepatan dengan musim haji, ya. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan atau beliau yakin bahwa musim haji adalah waktu yang tepat untuk berdakwah, menggencarkan kembali dakwah, karena bukan hanya orang Mekah ya, tetapi juga banyak orang dari Jazirah Arab yang lainnya, mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kesempatan untuk menemui dan menawarkan mereka Islam, gitu ya. Sehingga beliau sangat antusias untuk bisa masuk Mekah. Tapi masalahnya ya, di Mekah itu mereka orang-orangnya, pembesar-pembesarnya, pemimpin-pemimpinnya sudah menolak beliau. Jadi nggak akan boleh mengizinkan, tidak akan mengizinkan Nabi masuk ke Mekah. Sehingga beliau kemudian mencari cara gimana caranya supaya bisa masuk ke Mekah kembali. Beliau ingat bahwa di Mekah itu ada satu aturan, yang namanya aturan kalau kita katakan mungkin seperti aturan suaka.
ya, aturan perlindungan. Siapa saja dari penduduk Mekah itu bisa memberikan jaminan ya kepada siapapun yang dia kehendaki, ya, walaupun orang itu dimusuhi oleh orang Quraisy, dia bisa memberikan jaminan keamanan. Kalau ada penduduk Mekah memberikan jaminan kepada seseorang atau suatu suku, maka suku-suku yang lain dari Quraisy ini tidak boleh untuk menyakitinya. Ya, tidak boleh membahayakan keamanannya. Ya, ini adalah satu keistimewaan, satu kekhususan ya yang berlaku di kota Mekah. Gitu. Nah, nggak boleh menyakiti kalau sudah diberikan suaka, diberikan perlindungan. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut dan beliau mencoba untuk memanfaatkan hukum ini, ya, atau adat istiadat seperti ini. Maka beliau ketika itu berkeliling ya mencari orang yang bisa memberikan perlindungan kepada beliau. Yang pertama didatangi adalah seorang tokoh namanya Al-Ahnas bin Syuraik. Ya, Al-Ahnas bin Syuraik ini didatangi oleh Nabi dan Nabi meminta dia memberikan perlindungan, memberikan suaka untuk Rasulullah SAW dan juga kepada Zaid bin Harisah. Ya, tetapi Al-Ahnas bin Syuraik ketika itu menolak. Ya, dengan alasan bahwa dia itu adalah bukan asli Mekah, gitu ya, bukan asli Mekah sehingga tidak bisa memberikan perlindungan. Ya, maka kemudian Nabi beralih kepada orang selanjutnya. Ya, ketika itu yang dituju adalah seorang namanya Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ini adalah pembesar ataupun pemimpin Mekah juga. Ya, tapi dia letaknya agak jauh ya di luar kota Mekah. Ya, sehingga memang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan di sana Nabi meminta suaka kepada Suhail bin Amru. Apa respon Suhail? Suhail menolak. Ya, Suhail menolak dengan alasan bahwa dia berasal dari kabilah Bani Amir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kabilah Bani Ka'ab. Ya, dalam urutan sejarah ataupun juga dalam kebiasaan, seorang Bani Amir tidak bisa memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Kata siapa? Kata Suhail bin Amru. Nah, baik Ahnas maupun Suhail ini sebenarnya hanya nyari-nyari alasan saja supaya tidak bisa melindungi. Karena posisi mereka ketika itu adalah bersama dengan orang-orang Quraisy. Artinya mereka tidak mau berkonflik, tidak mau bermusuhan dengan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Kalau mereka memberikan perlindungan, ya, maka sama saja bahwa Bani Amir ataupun juga tadi ya kabilah yang lain yaitu kabilahnya Suraik, ini bisa jadi dia akan dimusuhi oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Makanya mereka tidak mau memberikan. Ya, maka kemudian Nabi terus mencari. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Elsi, kenapa Nabi nggak minta perlindungan kepada Bani Hashim? Ya, kabilah beliau kan di sana sudah ada yang masuk Islam seperti Ali bin Abi Thalib, ya, sudah ada Hamzah bin Abdul Muthalib, gitu kan? Mereka Bani Hashim, ya, dan sudah beriman, gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa suaka ini memang harus dimintakan kepada orang yang belum masuk Islam. Sebab kenapa kalau dimintakan kepada orang yang sudah masuk Islam, ini sama saja cari celaka. Ya, karena pasti suakanya nggak akan diterima dan ini adalah maklumat perang kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga itu tidak diusahakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau misalkan kenapa nggak langsung aja kepada Bani Hashim yang masih musyrik? Ya, ketika itu kondisinya berbeda setelah meninggalnya Abu Thalib. Ya, setelah meninggalnya Abu Thalib itu pimpinan dari Bani Hashim itu namanya Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu pasti tidak akan mau memberikan perlindungan kepada Nabi walaupun Nabi adalah Bani Hashim, kabilah dia. Ya, kenapa? Saking bencinya kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak apa-apa lah, ya kata beliau, nggak dilindungi Bani Hashim nggak masalah. Beliau cari sampai kemudian beliau bertemu dengan Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi adalah dari sebuah kabilah besar juga di Quraisy namanya Bani Naufal. Dan kita masih ceritakan di peristiwa pemboikotan orang-orang Quraisy bahwa Al-Mut'im bin Adi termasuk inisiator yang menuntut kepada Quraisy agar melepaskan pemboikotan terhadap Bani Hashim, terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang baik ini, ya, orang yang sangat cinta keadilan, orang yang tidak suka kezaliman. Ya, harapan Nabi
bahwa Mut'im bin Adi itu kemudian bisa memberikan suaka untuk bisa masuk ke Mekah, gitu ya. Dan kemudian itu diusahakan. Akhirnya kemudian Nabi SAW bertemu dengan Mut'im bin Adi, beliau minta suaka dan ternyata alhamdulillah Mut'im bin Adi mau. Ya, dia menyatakan kesanggupannya ya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu dia kerahkan itu anak buahnya, dia kerahkan anak-anaknya bahkan ya untuk menjemput Nabi di luar kota Mekah dan untuk masuk ke Mekah. Dikawal ya, dikawal oleh keluarga Bani Naufal. Ya, dan kemudian setelah sampai di depan Ka'bah, Mut'im bin Adi mengumumkan bahwa sesungguhnya Bani Naufal, Mut'im bin Adi ya dan seluruh keluarganya telah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Dan tidak boleh ada yang menyakiti beliau. Bahkan sampai dikawal sampai ke rumahnya. Gitu ya. Ini kan satu sangat luar biasa dan tentu saja ini adalah suatu kebiasaan yang bisa dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa syarat apapun. Ya. Tanpa syarat apapun. Ya silahkan gitu kan. Kalau ingin mendapatkan perlindungan, saya lindungi, kata Mut'im bin Adi. Ya, beliau tidak sampai menggadaikan dakwahnya. Bahkan terbukti bahwa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali begitu sampai di Mekah itu sholat. Ya. Artinya apa? Beliau tidak merubah agama beliau, dakwah beliau, seruan beliau ya dengan ditukar perlindungan terhadap pribadi beliau. Tidak. Beliau tetap sama posisinya. Gitu ya. Akhirnya dilindungi. Gitu ya. Tetapi beliau pun memahami ya bahwa perlindungan Al-Mut'im bin Adi ini tidak bisa selamanya. Ya. Karena Mut'im bin Adi adalah masih musyrik. Ya, beliau juga masih nyembah berhala. Dia juga masih nyembah berhala. Kabilahnya juga mayoritasnya, kalau nggak bilang semuanya, masih nyembah berhala. Tentu orang-orang kafir Quraisy akan menekan dia, gitu kan, untuk melepaskan perlindungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun ya menganggap bahwa perlindungan oleh Al-Mut'im bin Adi ini hanya sementara. Yang pasti beliau harus mencari solusi bagaimana bisa sebanyak-banyaknya orang masuk Islam. Dan itu akan menjadi perlindung terhadap dakwah itu sendiri, atau mencari kabilah yang lain yang lebih kuat, ya, yang lebih ajak, yang lebih permanen, yang bisa melindungi Nabi Muhammad SAW dan melindungi dakwah. Maka itu akan dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW kedatangan jamaah haji yang datang dari berbagai negeri. Ya. Maka ketika datang kabilah-kabilah baik tujuannya untuk haji atau untuk dagang ataupun untuk kebutuhan yang lainnya, tidak ada satu kabilah pun melainkan akan didatangi Nabi, diajak masuk Islam atau enggak paling minimal ya akan diminta untuk memberikan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau enggak pada zona aman dengan Mut'im bin Adi, karena sekali lagi Mut'im bin Adi adalah bagian dari Quraisy, agamanya sama dengan Quraisy. Gitu ya, pasti Quraisy akan menekan untuk melepaskannya, gitu ya. Dan mumpung ada kesempatan waktu musim haji di mana orang-orang Quraisy juga sangat sibuk, akan beliau manfaatkan untuk mencari pendukung ya ataupun juga mendakwahkan Islam, gitu. Dan ini adalah suatu hal yang positif ya, dua hal ini, yaitu pertama adalah masuk Islamnya bangsa jin setelah didakwahi oleh Nabi, dibacakan Al-Quran, dan juga Mut'im bin Adi yang memberikan perlindungan sehingga beliau tetap bisa melanjutkan dakwahnya di Mekah di saat musim ramai ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini, yaitu usaha-usaha Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan bahwa beliau ketika menjadi seorang dai benar-benar totalitas. Pengorbanannya sangat luar biasa. Ya. Sampai beliau dipukuli, sampai beliau dilempari, ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali untuk menyebarkan Islam. Ini pasti menanggung resiko, ketakutan, ya, bahkan mungkin berdarah, ya bukan mungkin lagi ya, jelas berdarah-darah. Ya, kalau keringat jangan ditanya, pasti sangat kelelahan. Ya, tapi itu semua dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan keikhlasan yang luar biasa. Ya. Karena cintanya beliau kepada umat beliau ini, ya, maka kita ikuti teladan kita itu, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dengan sungguh-sungguh, ya, sebagai bentuk syukur kita karena merasakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga harus ikut berdakwah,
ya, kita juga harus bersama-sama berlelah-lelahan untuk menyebarkan Islam. Karena demikian kita bisa mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang bisa meneladani beliau dari segala sisi kehidupan beliau, dari akhlaknya, dari akidahnya, dan dari kesemangatan ya untuk terus berdakwah, mengajak orang kepada hidayah siratal mustaqim, hidayah Islam. Ya, demikian sahabat LC, 2 peristiwa insya Allah akan kita bahas nanti. Nabi menawarkan Islam, Nabi berdakwah kepada suku-suku yang datang untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on